Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sonia Juliana dari kelas 4B Akuntansi, jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi tentang pengangguran. Pertama, pengertian pengangguran. Nah, menurut Sadono Sukirno, pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan, tetapi belum dapat memperolehnya. Yang kedua, jenis-jenis pengangguran. Nah, jenis-jenis pengangguran terdiri dari dua bagian, yaitu pertama, jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya, kedua, pengangguran berdasarkan sifatnya. Jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya terbagi menjadi 6. Pertama, pengangguran struktural. Nah, pengangguran struktural jenis ini terjadi ketika para tenaga kerja tidak dapat mengikuti keterampilan yang diminta karena adanya perubahan struktur ekonomi. Kedua, pengangguran konjungtur. Nah, pengangguran konjungtur adalah pengangguran yang terkena dampak perubahan dalam perekonomian, utamanya adalah dampak dari permintaan penawaran terhadap suatu barang. Ketiga, pengangguran friksional. Pengangguran ini terjadi karena adanya sebuah kesulitan, yaitu mempertemukan pencari kerja dengan lowongan pekerjaan. Keempat, pengangguran musiman. Pengangguran ini terjadi karena adanya perubahan musiman. Misalnya petani, karena hanya akan bekerja pada saat musim tanam dan musim panen, tetapi setelah itu mereka akan menganggur. Inilah yang disebut dengan pengangguran musiman. Kelima, pengangguran teknologi. Nah, pengangguran ini terjadi karena bidang-bidang produksi yang dulunya dikerjakan dengan tenaga manusia sekarang bisa menjadi lebih mudah jika dikerjakan dengan teknologi. Lalu yang keenam adalah pengangguran voluntari. Nah, pengangguran jenis ini terjadi karena adanya orang yang sebenarnya masih dapat bekerja, namun orang tersebut dengan sukarela tidak bekerja karena ingin mendapatkan warisan dari orang tuanya. Kedua, jenis pengangguran berdasarkan sifatnya. Pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka adalah pengangguran yang tidak memiliki pekerjaan. Kedua, setengah menganggur. Nah, setengah menganggur adalah orang yang pekerjaannya kurang dari 35 jam per minggu. Ketiga, pengangguran terselubung. Pengangguran ini terjadi ketika ada tenaga kerja yang tidak bekerja dengan maksimal. Lalu, dampak pengangguran. Nah, dampak pengangguran ada beberapa dampak yang timbul oleh pengangguran. Pertama, ditinjau dari segi ekonomi. Pengangguran akan meningkat jumlah kemiskinan karena banyaknya yang menganggur berdampak rendahnya pendapatan ekonomi mereka. Kedua, ditinjau dari segi sosial. Dengan banyaknya pengangguran yang terjadi, maka akan meningkatkan jumlah kemiskinan dan banyaknya pengemis, gelandang, serta pengamen yang dapat mempengaruhi terhadap tingkat kriminal karena sulitnya mencari pekerjaan. Ketiga, ditinjau dari segi mental. Dengan banyaknya pengangguran, maka rendahnya kepercayaan diri, keputusasaan, dan akan menimbulkan depresi. Empat, ditinjau dari segi politik, maka akan banyaknya demonstrasi yang terjadi, yang akan membuat dunia politik menjadi tidak stabil. Banyaknya demonstrasi para serikat kerja dengan banyaknya pengangguran yang terjadi. Setelah itu, cara mengatasi pengangguran. Nah, cara mengatasi pengangguran ada beberapa. Pertama, membuka lapangan kerja. Hal yang paling penting adalah dengan membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Kedua, meningkatkan peredaran modal usaha. Dan yang ketiga, menempatkan pencari kerja di tempat yang tepat. Keempat, melatih para pencari kerja untuk membuat usaha sendiri. Hal ini dilakukan agar lowongan kerja menjadi semakin banyak dan tingkat pengangguran menjadi menurun. Dan keenam, memberikan pelatihan
sertifikat ke pencari kerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.